Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berjaga-jagalah yang terdapat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, surat 1 Korintus ini merupakan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Kota Korintus merupakan sebuah kota yang memiliki kehidupan moral yang rendah. Di kota ini banyak sekali terjadi dosa pertikaian, percabulan, penyembahan berhala, diskriminasi sosial, dan sebagainya. Beberapa hal inilah yang melatar belakangi Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di kota Korintus. Beberapa nasihat kepada jemaat di Korintus yaitu: 1. Berjaga-jagalah. Dapat diartikan bahwa setiap orang percaya harus berjaga-jaga dari pengajar sesat. Semua orang percaya harus berjaga-jaga dari serangan si iblis, sebab ia seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap menerkam mangsanya. Jemaat yang ada di kota Korintus harus berjaga-jaga karena semua yang terjadi pada saat itu dapat melemahkan mereka. Poin kedua, berdiri teguh dalam iman. Berdiri teguh artinya berdiri kokoh dan tidak goyah. Sedangkan arti dalam iman ialah tetap berdiri di dalam kebenaran, terutama Injil Kristus. Berbagai ajaran-ajaran sesat bisa saja datang menyerang siapa saja. Tapi setiap orang percaya harus dapat berdiri teguh atau kokoh dalam iman yang benar, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Iman yang benar merupakan fondasi yang kuat yang mampu membuat setiap orang percaya berdiri dengan teguh atau kokoh. Iman yang besar belum tentu iman yang benar. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Poin yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki. Bersikaplah sebagai laki-laki bukan berarti bahwa surat ini ditujukan hanya kepada kaum laki-laki saja, tetapi seluruh jemaat. Paulus menyuruh agar bersikap sebagai laki-laki, artinya setiap orang percaya memiliki keberanian dan juga kuat. Setiap orang percaya harus berani dan kuat dalam menghadapi pengajaran sesat dan juga tantangan besar yang ada di depan. Setiap orang percaya harus berani melawan hal-hal yang bersifat duniawi dan berani menentang dosa. Poin yang keempat, milikilah kasih. Kasih merupakan inti dari pengajaran Yesus Kristus. Karena kasih Allah yang besar, maka Yesus Kristus datang ke dunia. Yohanes 3 ayat 16. Rasul Paulus menasihati agar setiap orang percaya di Korintus menjalani hidup mereka dengan penuh kasih. Kasih merupakan bagian yang penting dalam hidup orang percaya. Jemaat di Korintus mengalami krisis kasih. Itulah sebabnya mereka hidup dalam pertikaian. Kasih merupakan alat pemersatu yang harus mereka miliki agar pertikaian di dalam jemaat segera terselesaikan dan mereka juga dapat hidup di tengah-tengah tantangan ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun tantangan hidup yang kita hadapi saat ini, kiranya melalui firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Demikian firman Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.